Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gria Peling Manuabe dan Astungkara. Pas waktu di Gria Peling Manuabe, Santi bersama dengan Gus Haji Suwarjate, ya kan. Mungkin teman-teman kemarin sudah menonton channel Santi Dharma Chandra dan kita bisa nunas ilmu sareng beliau seperti itu. Karena ini terkait konten ini mungkin Santi juga menyampaikan banyak hal karena pagi tadi itu ada pesan masuk ya kan tentang kecewanya seorang umat Hindu ya terhadap rohaniawan karena memang ya seperti itu untuk aduannya. Nah, bagaimana sih kita sebagai umat juga untuk lebih selektif, untuk lebih cerdas, bagaimana untuk memilih rohaniawan sebagai rujukan kita ketika kita hilang arah, ketika kita lagi sedih, ketika kita nunas apapun kepada beliau, itu nanti kita dijelaskan sama Gus Hajinya tentang klasifikasinya seperti apa, seperti itu kan. Baiklah, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua agar pesan Dharma ini bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Terima kasih. Ida sang yang surya suwe nyunarin jagati sadina dina. Ida sang yang bayu ngampehang angin ni ngurepin kancang. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi di Gria Peling Manuabe bersama dengan Gus Haji Suwarjate. Om Swastiastu, Gus Haji. Om Swastiastu mewali. Baiklah, mumpung Gus Haji di sini ya kan, Santi mau banyak bertanya kapan lagi ya kan. Baiklah Gus Haji, ini kan Santi kemarin itu sempat banyak juga ada WA masuk, voice note masuk tentang permasalahan sosial tentang agama dan pemuka agama sih lebih tepatnya, karena kan kita nggak bisa menyamaratakan, dan Gus Haji juga pernah menyinggung pembahasan ini bahwasanya ketika pemuka agama tidak sesuai dengan sesana atau pakemnya atau apalah, itu kan nanti membuat bumi ini semesta ini kotor. Seperti itu kan. Nah, perelaya seperti itu kan. Tapi terus Santi itu kemarin dikasih gambar ada yang ngirimin gambar Santi itu tentang burung bangau ya kan, terus ada yuyu namanya itu kepiting gitu, kayak kepiting itu namanya cangak mekedu. Iya, cangak mekedu gitu kan. Tapi Santi nggak tahu karena nggak tahu bahasa Bali artinya gitu kan. Apa sih filosofi cangak mekedu? Iya, filosofi. Burung cangak atau bangau yang pakai gelung ketu seperti sulinge dan di lehernya berisikan kepiting ya, dijapit oleh kepiting. Iya, itu udah. Terus habis itu kan. Nah, menurut Gus Haji ini, kenapa sih ada fenomena-fenomena seperti itu? Kan yang jadi korban nanti umat dan masyarakat. Ya. Menurut Gus Haji? Iya, kembali lagi berdasarkan lontar rogo segara bumi ya. Sekarang kan dunia ini yang kalau bahasa Bali gumi bawayah. Oke. Gitu ya. Dunia ini sudah umurnya sangat tua sekali. Hingga muncullah fenomena-fenomena yang aneh-aneh. Fenomena-fenomena yang mengakibatkan dunia ini menjadi letah, dunia ini akan perelaya, diakibatkan oleh fenomena-fenomena tersebut gitu ya. Nah, pada zaman eranya sekarang, menurut Rogo Segara Bumi ini banyak sekali bermunculan rohaniawan yang berkedok menjual ajaran Dharma. Oh, jadi menjual kayak ajaran-ajaran agama juga atau seperti apa? Tapi realitanya itu hanya untuk mungkin sebuah popularitas atau kepentingan dia sendiri gitu kan? Mungkin ya? Ya, kemungkinan ada popularitas, ada mencari sebuah keuntungan ekonomi, hingga mereka melakukan kebohongan dengan menjual ajaran-ajaran leluhur, seolah-olah beliau itu orang suci, seolah-olah mereka itu orang yang mampu memberikan kebebas dan kedamaian kepada umat yang meminta pertolongan spiritual ke oknum-oknum rohaniawan tersebut. Sebentar, ini pembahasannya cukup berat ya. Pasti pro kontra itu pasti ada. Misal ada yang pro kontra sama Gus Haji, misalnya ada yang kontra, kok penyampaiannya gini Gus Haji, apalagi Gus Haji di lingkungan mungkin sulingge juga banyak kan, seperti itu, atau di pemuka agama lain gitu kan. Gus Haji siap nggak bisa kok dikritik, kok kenapa kontennya di Santi gini? Siap. Siap ya. Siap. Oke, fix. Kita kan berbicara atas dasar sastra. Iya,
sih. Santinya yang agak terketir bukan sih. atas dasar keinginan saya, atas dasar seenaknya saya, enggak. Ada dasar sastra. Apabila ada yang tidak cocok, bisa kok bertemu sama saya dan diskusi. Siapapun itu, mau rohaniawan, sulingih, mau cendekiawan, mari kita diskusi. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk menciptakan sebuah kedamaian. Itu sih dasarnya sekali. Nah, maka daripada itu sekarang kita sebagai umat agama Hindu, agama Hindu Bali terutama, kita itu kan harus memiliki sebuah lebih sengah lah kalau bahasa Balinya, lebih waspada lah. Maka daripada itu caranya kita mengenal rohaniawan itu adalah cara apa itu? Ada klasifikasi itu yang kita belajar. Satu, kenali sulingih itu siapa, dari mana, dan apa latar belakang sebelum dia menjadi seorang sulingih. Oh, jadi pas walaknya juga kita harus tahu track recordnya? Iya, harus tahu bagaimana kita bisa dekat sama orang yang kita tidak kenal identitasnya. Kan, pahami dulu siapa sulingih itu. Dia menjadi sulingih atas dasar apa? Atau apakah dia itu menjadi sulingih disepakati dari di awal, disepakati oleh lingkungannya setempat, begitu? Apakah sulingih ini betul-betul memiliki sebuah konsep sistem kerohaniannya disebut aguron-guron? Aguron-guron gimana? Siapa nabinya? Oh gitu. Terus nabinya ini dari mana? Jadi umat itu harus jeli juga? Iya, seperti yang saya sampaikan kemarin itu, menjadi seorang nabi, pengeraja karya, yajemana karya, itu kan ada klasifikasinya berdasarkan aji suwa mandala. Aji itu pengetahuan, suwa itu wilayah, suwa itu kesucian, mandala itu wilayah. Jadi setiap wilayah itu sudah ada yang menjaga, yang memegang pengetahuan kesuciannya. Makanya konsep puri, puru, para, pura, dan purana, wilayah. Maka daripada itulah konsep di desa adat sebagai pelaku dari pelaksana daripada ritual penyanggah agama Hindu, ada disebut dengan konsep trihita, karena periangan, pewong, dan pelemahan. Ini kan swamandala. Di Batu Bulan aja ada 2 desa adat dalam satu wilayah. Desa adat Lotukat, desa adat Jerukuta. Desa adat Jerukuta dan desa adat Lotukat kan mereka itu memiliki wilayah kesucian berbeda-berbeda. Mereka punya purihitanya, mereka juga punya para hitanya, bagawantanya. Mereka juga punya pemangku-pemangkunya yang ngamong pura-pura yang ada di desa setempat. Nah, ketika itu yang kita paham dan kita mengenal secara utuh sulingih itu, pemangku itu memiliki agama-agaman pemangku itu, sulingih ini juga memiliki wilayah. Ini patut kita percaya. Kalau memang tidak memiliki sulingih ini wilayah, begitu, bukan tidak dipercaya, kita harus lebih selektif. Oh, lebih detail untuk ya, kalau memang tidak punya wilayah sulingih rohaniawan, begitu juga pemangku ini, minimal kita tahu siapa dia sebenarnya, apa latar belakangnya orang sulingih ini, terus apa tujuannya dia menjadi seorang sulingih. Sekarang kan ada tujuan orang medikse biar punya pengikut, biar bisa menjadi medagang Banten, jualan Banten, atau kepentingan-kepentingan lain mungkin. Iya kan, apabila ada sulingih seperti itu menjual ajaran Dharma dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat material, berdasarkan werti sesana, itu namanya wiku palang pasir. Apa itu? Wiku yang akan menghancurkan Buana Agung dan Buana Alit. Berakibat apa? Berakibat sekali dengan kehancuran. Makanya menurut Raga Sagara Bumi, dunia ini suci, harmonis. Gumi ini luwung kesangkaneng sulingih, gumi ini benyah kesangkaneng sulingih. Jadi karena apa sulingih? Karena sulingih itulah kan tujuannya, tugasnya adalah menyucikan Buana Agung dan Buana Alit. Beliau itu kan harus suci, karena tugasnya akan menyucikan. Nah, seandainya beliau tidak suci, baru orang yang disucikan, dan tidak suci, bagaimana bisa menyucikan Buana Agung dan Buana Alit? Sedangkan dirinya sendiri aja tidak suci. Sekarang kan banyak orang yang disucikan, belum tentu orang suci. Makanya banyak sekali fenomena-fenomena seperti Santi, banyak umat mendapat keluhan. Santi, banyak banget saya belajar pada seorang sulingih ini loh, saya belajar kepada seorang pemangku ini loh. Kok tiba-tiba saya dilecehkan? Seperti itu kan?
Padahal saya punya masalah sosial, saya hancur keluarga saya, dan saya tujuannya mencari rohaniawan agar saya ini terbebaskan dari beban psikologis, agar terbukakan, tercerahkan. Saya belajar, ternyata saya belajar kepada seorang rohaniawan ini malah saya dilecehkan, dimanfaatkan saya. Nah ini itu nggak terjadi. Ya banyak sekali terjadi. Siapa yang salah? Yang salah itu adalah kita. Tidak pernah. Jangan disalahkan oknum itu. Oknum itu sudah sudah biasa dia seperti itu kan. Emang karakternya? Iya karakternya. Siapa sih yang bisa merubah manusia kalau enggak dari dirinya sendiri? Disetrum mungkin. Iya. Makanya caranya adalah mari kita selektif. Jadi umat selektif. Caranya apa? Seperti yang saya tadi sampaikan. Pahami dulu, kenali dulu. Ketika kita sudah mengenali dan memahami siapa dia, kayak gitu kan, baru. Kalau kita tidak sebatas baru orang rohaniawan, baju putih, udeng putih, kepala berkerucut, banyak aksesoris, gelang, cincin, banyak gelang, banyak kalung, banyak ludraksa. Itu hanya aksesoris. Itu hanya kulit ya? Ada kulit. Ibarat patung. Kalau patung itu banyak ukirannya apa? Kelihatan enggak dia itu ada cacatnya? Enggak, karena dia ditutupi dengan ukiran-ukirannya. Coba kita mencari patung yang polos, tidak terlalu banyak ornamen. Jadi kelihatan patung itu, kayu patung itu cacat dan tidak cacat. Makanya jangan kita terbuai dengan riasan-riasan, aksesoris yang wah, yang dipakai oleh rohaniawan itu. Lebih baik kita mencari sederhana. Ini itu apa namanya? Tuhan itu sederhana. Dengan sederhana maksudnya gimana? Tergantung dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita berdasarkan kecerdasan dan tidak menghalalkan hal-hal material di dalam mencari jalan kebebasan, Tuhan itu sederhana. Karena Tuhan yang menciptakan Tuhan itu adalah kita. Atas dasar kesadaran semesta. Luar biasa. Baiklah, Gus Haji. Jadi seperti ini kan fenomena masyarakat itu ya namanya kita sebagai umat, Santi juga sebagai umat atau siapapun teman-teman Santi atau umat sedharma juga, ketika kita kehilangan arah, kita butuh suatu pertolongan secara mentally atau kita juga pengen kayak lunas meluka dan lain, kita kan pasti akan datang di di rohaniawan pasti dong, kita perannya seperti itu. Jadi saran dari Gus Haji pun ketika kita mau melangkah ke rohaniawan siapa, kita harus tahu track recordnya seperti itu. Track recordnya, landasan dasarnya dia menjadi seorang sulingih itu apa, keluarganya siapa, terus nabinya dia siapa. Sekarang kan banyak sulingih-sulingih tidak punya nabi. Maksudnya nggak punya nabi, terus siapa dong yang itu dah, karena dia tidak ketahuan umat kan. Tiba-tiba oh ini sulingih ya gitu ya. Setiap orang pakai jambul dianggap sulingih siapa nabinya kan ada seperti itu. Oke, jadi kita harus tahu. Seperti kasus kemarin yang Santi sampaikan, dulu dia sudah menjadi sulingih, setelah itu berhenti dia menjadi sulingih, sekarang lagi ke menjadi sulingih, bagaimana Gus Haji kan? Masalah kan gitu ya kan. Yang bingung juga umat juga perdebatan. Makanya metode adalah kenali dulu sulingih itu, pahami sulingih itu, siapa dia, dari mana dia. Kalau tidak itu jangan. Bagaimana kita bisa berjalan sama orang yang tidak tahu identitas? Apalagi kita udah minta seperti saya sama Santi. Sekarang kan kita sudah kenal, tahu saya. Dimanapun saya lihat Santi meskipun banyak orang, satu aja yang saya kenal, Santi, berarti saya kenal dengan identitas orang. Benar. Apabila Santi ke suatu tempat yang ramai kayak ke mall, ke pasar, banyak orang Santi lihat, tapi satu pun nggak Santi kenal. Bagaimana Santi bisa mengenal? Bagaimana caranya kita di pasar itu melihat manusia? Oh, manusia saya banyak lihat. Ketika saya ada di sana, Santi lihat salah satu, Gus Haji, berarti kan Santi udah mengenal identitas. Maka daripada itu, ketika kita mau melaksanakan menginjak ke dunia rohaniawan dan mau berguru kepada rohaniawan, minta pencerahan kepada rohaniawan yang betul-betul bisa mampu memberikan kita jalan kebebasan, pahami, kenali identitas daripada rohaniawan itu. Berdasarkan sesana, di Pemangku ada namanya Sangkul Putih, Kusuma Dewa, dan Kusukurtaan. Pemangku itu salah satu pengetahuan yang dijadikan rujukan sebagai seorang pemangku. Begitu juga menjadi seorang sulingih, ada werti sesana, ada wiku sesana. Ketika tidak sesuai dengan aturan-aturan itu,
Itu dia, tetapi bukan itu. Itu dia tapi bukan itu. Sulingih dia, tetapi dia bukan sulingih. Pemangku dia, tetapi dia bukan pemangku. Intinya cuma casingnya aja tapi jiwanya bukan dia. Bukan gitu kan. dia. Oke. Bukan Iya. bukan Sulingge, Iya. bukan seorang Kalau pemangku. saya ini kan bukan Ghost Tooth. Terus siapa dong? Saya Ghost Tooth ini kan tidak ada Oke. suatu saat. Yang pasti masih ada itu adalah saya. Ruh. Ruhnya. Santi ini tidak ada. Material dia. Secara fisik Maya, aja. Maya dia, panca maya kosa. Maya kan, namanya Maya kan hanya sebatas wujud sementara. Yes. Sebenarnya dia kan tidak ada. Makanya segala sesuatu adanya karena diadakan, itu sebenarnya tidak ada. Segala sesuatu adanya karena tidak diadakan, itulah yang benar-benar ada. Siapa itu? Kesadaran semesta. Siapa itu? Tuhan. Siapa itu? Ruh. Siapa itu? Brahman. Atmanastuti. Iya sih. Luar biasa sih Gus Haji. Soalnya tadi Santi kenapa mau mengangkat tema ini? Tadi pagi-pagi Santi itu dapat WhatsApp, makanya Santi kasih nomor telepon di kontak personnya. Nanti kan kalau ada aduan atau memang ada misal selain liputan ya, tadi itu ada seorang Darmika, jadi dia itu menikah sama orang Gianyar, siapa Gus Haji. Nah terus habis itu entah gimana dari pro kontra dari keluarganya tentang masuk agama itu, udah punya anak, udah punya cucu seperti itu kan. Mungkin ada permasalahan keluarga sehingga dia datanglah ke salah satu rohaniawan dan terjadi sesuatu yang memang dia bikin down banget, bikin semangat biar dia maksudnya biar bangkit lagi kan gitu, mencari rohaniawan. Terus malah dia lebih kayak stres, beban banget mendapat permasalahan baru Gus Haji. Jadi sehingga maunya masalah biar terselesaikan, malah dapat baru. Jadi karena oknum rohaniawan itu. Jadi Santi juga ikut sedih gitu kan. Maksudnya gini kan, jangan pernah memanfaatkan kesedihan umat gitu loh. Jangan jahat-jahat deh kayak gitu loh. Maksudnya Santi itu seperti itu. Jadi menurut Gus Haji juga mungkin ada yang disampaikan kepada umat atau kepada yang memang casingnya saja untuk seperti itu, tapi kok jahat banget gitu. Hanya mengingatkan saja apa sih tugas kita hidup sebagai manusia. Tugas kita hidup sebagai manusia itu adalah menjalankan karma wasana. Agar kelahiran kita berdasarkan punarbawu, agar kelahiran kita kelak nanti lebih baik daripada kelahiran sekarang. Apabila perlu kan kita tidak lahir kembali. Moksatam kita. Seperti itu. Ketika kita dilahirkan kembali, berarti kita memiliki tugas yang belum kita selesaikan. Maka daripada itu, marilah kita sadari diri kita atas dasar kesadaran semesta. Hidup kita di dunia ini yang sekarang ini, mari kita mari kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kelahiran kita nanti kelak lebih baik daripada kelahiran kita sekarang. Kita sebagai manusia sudah yang paling sempurna daripada ciptaan Tuhan. Maka daripada itulah, mari kita pelihara kelahiran kita sebagai manusia pada jalan dharma, agar kelak nanti kelahiran kita seandainya kembali menjadi manusia lebih baik dari kelahiran kita sekarang ini. Sempurna, 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 maha sempurna. Jadi hingga kita menyampai ke Saptaloka, burbuah suah jana tapa maha satya. Jadi agar kita di loka yang paling tinggi, yaitu loka satya. Demikian, luar biasa. Saja mungkin biar Santi juga agak pinter dikit gitu kan, buat umat sedharma gitu. Kalau memang puyeng-puyeng atau memang ada permasalahan hidup, lebih ke mengheningkan dulu, terus berdoa dulu agar Tuhan menuntun langkah kita kemana sih kita harus bertemu dengan gini orang. Aja kalau apabila nanti umat sedharma ada permasalahan berkaitan tentang permasalahan sosial, psikologis, pribadi, datang ke Santi Dharma Chandra. Dan mari kita diskusi di Yayasan Dresta Bali Pasraman Bali Agakate. Lebih relevan, kita siap membantu umat kita yang memiliki permasalahan sosial, yang mengganggu psikologis. Mari kita sama-sama pelihara kehidupan kita ini sebaik-baiknya. Dan kegiatannya Gus Haji kan nggak hanya tentang nari nopeng atau pemangku kan, tapi juga ada kayak meditasi, terus saya ada meditasi, yoga gitu, Iswara meditasi. Saya sih banyak sekali punya tanggung jawab bekerja. Belum sekarang menjadi pejabat ngayah di MDA Provinsi Bali. Apa itu MDA? MDA Majelis Agung Desa Adat Provinsi Bali, menaungi desa adat desa adat. Nanti lihat historinya Gus Haji. Iya, lagi rapat kemarin. Saya ada menjadi pejabat di MDA Provinsi Bali sebagai
petajuh. Petajuh itu apa? Petajuh satu pembantu dari Benesa Agung Oke. yang membidangi agama, adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Oke, siap. Terima kasih buat Gus Haji untuk saran-sarannya agar umat juga lebih cerdas dengan kesadaran spiritualnya dan tetap hati-hati melangkah, bahwasanya kita harus, ya namanya manusia, kita nggak pernah tahu isi pikirannya, hatinya, atau kepentingan apa gitu kan. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang tulus, yang memang setia di jalan Dharma. Betul. Hanya untuk fokus untuk mencari karma baik, untuk memperbaiki karma agar kehidupan kita lebih baik. Baiklah, Gus Haji, mohon ditutup dengan doa. Semoga pemirsa Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat Dharma. Biasa seperti doa saya yang sering saya sampaikan, mohon tuntunan kepada Prabhawa Tuhan sebagai pengetahuan. Om Saraswati Paramasidya Yanama Swaha, Sarwa Karya Sudah Nirmala Yanama Swaha. Om Santi 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 Om.